Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya tulab. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Nah, alhamdulillah. Fi hadzal yaum, hari ini kita akan belajar bahasa Arab lagi. Kalau kemarin kita udah belajar apa itu fi'il madhi, apa wazan-wazannya, apa pembagiannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari fi'il madhi dan perubahannya menurut, atau kita akan belajar perubahan fi'il madhi menurut jumlah pelaku dan jenis pelakunya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, silahkan disiapkan duduknya, dirapikan duduknya, kita persiapan untuk berdoa. Udah rapi duduknya? Udah siap untuk berdoa? Alhamdulillah kalau udah. Kalau udah rapi, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta washrif anni sayyi'aha la yashrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah selesai berdoa, dan semoga dengan wasilah doa tadi Allah mempermudah kita, Allah memperlancar kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar perubahan fi'il madhi berdasarkan jenis dan jumlah pelakunya atau dhamirnya dalam bahasa Arab. Oke, sebelum itu saya ingin kalian ambil dulu buku tulisnya dan juga pensilnya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Oke, silahkan di pause videonya, kemudian diambil buku tulis dan juga alat tulisnya. Udah siap buku tulisnya? Udah siap alat tulisnya? Alhamdulillah udah. Kalau udah, kita lanjut. Oke, saya mau tanya dulu, mengapa kita harus belajar perubahan fi'il madhi? Karena kata kerja dalam bahasa Arab itu berubah-ubah. Beda dengan bahasa Indonesia yang tidak ada perubahan. Kata kerja dalam bahasa Arab itu berubah-ubah sesuai waktunya, jenis kelamin pelakunya, dan juga jumlah pelakunya. Sedangkan bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia kata kerjanya dia tidak ada perubahan menurut waktu, jenis kelamin, dan juga pelakunya. Maka karena itu kita perlu untuk belajar perubahan bahasa Arab agar kita bisa berbicara berbahasa Arab dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Itu ya alasan mengapa kita harus belajar perubahan fi'il menurut waktu, pelaku, dan juga jumlah pelakunya. Oke, jadi perubahan fi'il madhi adalah sebagai perubahan fi'il madhi menurut jenis pelakunya dan juga jumlah pelakunya adalah sebagai berikut. Pertama, Ustaz kasih contoh di sini kata kerja fataha yang artinya adalah
telah membuka. Fataha merupakan fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau yang artinya adalah telah membuka. Kita mulai dari dhamir huwa. Kita mulai dari dhamir. Dhamir adalah jenis dan juga jumlah pelaku. Itu namanya dhamir. Pelaku, jenis dan juga jumlah pelaku namanya dhamir. Kita mulai dari kata huwa yang artinya adalah dia laki-laki. Ketika fataha digunakan untuk dhamir huwa, maka dia tidak ada huruf tambahan, tetap. Jadi fataha ketika ingin digunakan untuk dia laki-laki, maka tetap fataha, nggak ada perubahan. Kan tetapi ketika fataha dia digunakan untuk dhamir huma, dia berdua laki-laki, maka fi'il atau kata kerja fataha dia di akhirnya ditambahi huruf alif yang awalnya fataha menjadi fataha yang artinya dia berdua laki-laki telah membuka. Ulangi lagi, kalau kata kerja fi'il madhi contohnya adalah fataha digunakan untuk dhamir huma, untuk pelaku huma, dia berdua laki-laki, maka fi'il fataha ditambahi huruf alif di belakangnya. Paling belakang ditambahi huruf alif menjadi fataha, hanya panjang, huruf belakangnya menjadi panjang. Yang artinya dia berdua laki-laki telah membuka. Berbeda dengan hum. Hum itu artinya adalah mereka, pelakunya lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 100. Itu namanya hum, mereka. Ketika fi'il kata kerja fataha, fi'il madhi fataha bertemu dengan atau digunakan untuk dhamir hum, maka imbuhannya adalah huruf wawu dan juga alif di belakang. Imbuhannya huruf wawu dan juga alif di belakang menjadi fatahu. Jadi huruf H yang awalnya berharokat fathah dia dirubah menjadi berharokat dhammah. Kemudian ditambahi di belakangnya huruf wawu sukun, kemudian alif yang artinya mereka laki-laki telah membuka. Jadi beda ya antara huwa, huma, hum. Kalau huwa, kalau fataha digunakan untuk huwa, dia tetap. Tapi kalau fataha digunakan untuk huma, dia berdua laki-laki, maka huruf terakhirnya ditambahi huruf alif. Seperti ini. Jika fataha digunakan untuk hum, maka hurufnya ditambah dengan huruf wawu dan juga alif di belakangnya menjadi fatahu. Mereka laki-laki telah membuka. Misalnya Muhammad fataha Muhammadu al-kitaba. Itu contoh untuk huwa. Kemudian kalau huma fataha Muhammadu wa Ibrahimu al-kitaba. Kemudian kalau hum fatahu at-tullabu al-kutuba. Fatahu untuk hum fatahu at-tullabu al-kutuba. Ingat-ingat, kalau huwa itu enggak ada tambahan, kalau huma dia itu berjumlah 2 orang ditambah huruf alif. Kalau hum mereka laki-laki lebih dari 2 orang pelakunya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ditambah huruf wawu dan juga alif seperti contoh ini. Oke. Kalau perlu dicatat silahkan di pause kemudian dicatat di buku tulis. Kita lanjut ke
domir yang lain. Kalau tadi ada huwa, huma, dan hum, sekarang kita pindah ke domir hiya, yang artinya adalah dia perempuan. Ketika fataha bertemu dengan atau digunakan untuk domir hiya, untuk pelaku dia perempuan, maka huruf tambahannya adalah tak yang berharokat sukun atau tak taknis, yang awalnya fathah karena digunakan untuk hiya maka menjadi fatahat, yang artinya dia perempuan telah membuka. Ulangi lagi, kalau fathah digunakan untuk dhamir hiya, untuk pelaku dia perempuan, maka huruf tambahannya adalah tak taknis atau tak yang berharokat sukun, yang awalnya fathah menjadi fatahat, yang artinya yang awalnya artinya adalah telah membuka, berubah artinya menjadi dia perempuan telah membuka. Kemudian ada huma. Cuman di sini beda. Kalau di awal tadi adalah huma untuk laki-laki, dia berdua laki-laki. Kalau huma di sini adalah dia berdua perempuan. Ketika fathah bertemu dengan huma, dia berdua perempuan, maka huruf tambahannya adalah tak yang tak dan juga alif. Tak berharokat fathah dan alif. Yang awalnya fathah telah membuka karena digunakan untuk dhamir, digunakan untuk pelaku perempuan dua orang, maka dia menjadi fatahata, yang artinya yang awalnya artinya adalah telah membuka menjadi dia berdua perempuan telah membuka. Ingat-ingat, kalau dia tambahannya adalah tak yang berharokat sukun atau tak taknis. Yang kedua, kalau huma dia berdua perempuan menggunakan tak panjang menjadi fatahata. Oke. Ada hiya, ada huma, terakhir ada hunna. Hunna itu adalah mereka perempuan, yang artinya perempuannya atau dia perempuannya, merekanya lebih dari dua anak. Lebih dari dua anak perempuan, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 20, bisa 100 atau lebih. Ketika fathah telah membuka, jika digunakan untuk hunna, mereka perempuan, pelakunya lebih dari 2, maka huruf tambahannya adalah na. Huruf tambahnya adalah na, menjadi fatah na. Mereka telah membuka. Huruf terakhirnya disukunkan kemudian ditambahi huruf na. Ingat, huruf terakhirnya disukunkan kemudian ditambahi huruf na. Yang awalnya fathah telah membuka karena ingin digunakan untuk hunna, maka menjadi fatahna, bukan fatahah lagi tapi fatahna. Mereka perempuan telah membuka. Silakan di pause kalau mau mencatat biar tambah paham. Oke, sudah selesai nyatatnya? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Saya kasih contoh yang kedua, biar kita semua, Ustadz dan juga kalian tambah paham dengan materi kita hari ini. Kita mulai dari dhamir huwa. Oke, Ustadz tanya, huwa tadi kalau ada fi'il madhi ketemu digunakan untuk dhamir huwa, untuk pelaku dia laki-laki, maka tadi ada tambahan apa enggak fi'ilnya? Enggak ada tambahan.
Tetap, betul. Jadi kataba telah menulis jika digunakan untuk huwa, dia pelaku huwa, dia laki-laki, maka dia tetap. Yang awalnya kataba tetap menjadi kataba. Dia laki-laki telah menulis. Tapi berbeda kalau digunakan untuk dhamir huma, untuk pelaku dia berdua laki-laki. Maka kata atau fi'il kataba, kata kerja kataba, dia ditambahi dengan huruf alif. Yang awalnya kataba, karena digunakan untuk huma, maka menjadi apa tadi? Naam, kataba, banyak panjang. Kataba, gitu ya. Oke. Tadi ada huwa, ada huma, dan juga ada kalau laki-laki ada mereka laki-laki, ada hum. Naam, ada hum, mereka laki-laki, pelakunya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika kataba tadi atau fi'il madhi tadi, contohnya adalah kataba di sini. Kalau di awal tadi adalah fathah, yang kedua adalah kataba. Jika fi'il madhi digunakan untuk hum, mereka laki-laki, tadi imbuhannya apa? Waw dan a, waw dan alif. Naam, sahih, betul. Imbuhannya adalah waw dan juga huruf alif di belakangnya. Yang awalnya kataba, karena digunakan untuk hum, maka menjadi katabu. Menjadi katabu. Mereka laki-laki telah menulis. Oke. Kita lanjut ke dhamir hiya, huma, dan juga hunna. Kita mulai dari hiya dulu. Hiya tadi, misal fi'il madhi tadi, kalau digunakan untuk hiya, maka apa tambahannya? Tak sukun atau tak panjang? Tak sukun atau tak ta'nis? Betul, tak sukun. Maka yang awalnya kataba, karena digunakan untuk hiya, dia perempuan, digunakan untuk dhamir atau pelaku hiya, maka yang awalnya kataba berubah menjadi katabat. Naam, sahih, betul. Pinter dah. Kataba jika digunakan untuk hiya menjadi katabat. Kemudian kalau huma, dia berdua perempuan. Tadi apa tambahannya? Tak panjang atau tak dan huruf ta dan juga huruf alif. Maka yang awalnya kataba karena digunakan untuk huma, maka berubah menjadi katabata. Katabata. Dia berdua perempuan telah menulis. Yang terakhir, hunna. Yang awalnya kataba karena digunakan untuk hunna, maka tadi tambahannya apa? Tambahannya huruf sib, huruf nun fathah atau na. Yang awalnya kataba menjadi katabna. Yang awalnya kataba menjadi katabna. Huruf terakhirnya disukunkan, kemudian ditambah huruf na. Huruf kataba tadi, yang kataba yang awalnya ba itu berharokat fathah, dia disukunkan, diberi harokat sukun, diganti harokatnya menjadi sukun, kemudian ditambah huruf na. Kataba menjadi katabna. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang perubahan fi'il madhi berdasarkan jenis pelakunya dan juga jumlah pelakunya. Ada fathah tadi dan juga ada kataba yang sudah kita rubah. Nah, sekarang untuk latihannya
Kenapa kok harus latihan? Untuk mengetes apakah kalian sudah paham dengan materinya atau belum. Kalau belum, kalau sudah bisa mengerjakan berarti sudah paham, mantap. Kalau belum bisa, berarti perlu dipelajari lagi materinya. Videonya perlu dilihat lagi. Kalau udah lihat tapi belum paham juga, bisa tanya ke Ustadz Taufik. Oke, untuk latihannya yang pertama ada dahaba. Ini dirubah ke dhamir huwa, huma, dan juga hum. Silahkan di screenshot layar HP-nya atau bisa juga di pause kemudian ditulis di buku tulis. Ini yang nomor 1. Tadi ada 3 nomor. Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah ini. Kita menggunakan fi'il roja'a. Digunakan untuk ya, huma, dan juga hunna. Perubahannya bagaimana? Seperti apa perubahannya? Silahkan di screenshot atau di pause kemudian ditulis di buku tulis. Yang nomor 2, yang terakhir, nomor 3. Kita menggunakan fi'il madhi dakhala. Telah masuk. Digunakan atau dirubah menyesuaikan domir pertama. Hiya, dia perempuan. Hum, mereka laki-laki. Dan juga hunna, mereka perempuan. Jadi ada 3 nomor. 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan. Kemudian dikirimkan ke Ustadz maksimal nanti malam pukul 6 atau setelah maghrib maksimal sebelum isya. Silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirim ke Ustadz maksimal nanti malam sebelum sholat isya. Mungkin sekian dari Ustadz. Sebelum kita berpisah, biar ilmu kita tambah barokah, biar Allah tambah ridho terhadap kita, yuk sama-sama kita berdoa dulu yuk. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikerjakan latihannya, dikumpulkan ke Ustadz maksimal nanti malam sebelum sholat isya atau pada maghrib jam 6. Sekian dari Ustadz. Akhiran, semoga Allah mempermudah urusan kalian, semoga Allah mempermudah belajar kalian. Barakallahu fikum. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.